Baik anak-anakku, hari ini kita akan kembali belajar matematika untuk bab yang selanjutnya itu persamaan kuadrat. Untuk itu anak-anakku sekalian sudah siap belajar ya? Disiapkan semuanya alat tulisnya. Namun biar kegiatan kita lebih berkah, ayo kita sama-sama awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya silakan diperhatikan materi persamaan kuadrat yang akan dijelaskan oleh Pak Hamim. Untuk itu disiapkan alat tulisnya. Tugas hari ini adalah anak-anak mencatat materi persamaan tentang persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Kalau kita di sini, kita akan belajar yang bentuk umum seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C, gitu ya, sama dengan 0. Nanti di SMA, kita akan ketemu dengan yang namanya sistem persamaan kuadrat, gitu ya. Nanti ada Y-nya, gitu, ada Y kuadratnya. Jadi kalau di sini kita hanya belajar AX kuadrat tambah BX tambah C. Di mana A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real, ya, dan tidak boleh 0 A-nya. Tentu ya, kalau A-nya 0 jadinya BX tambah C doang dong. Jadinya bukan persamaan kuadrat, ya. Nah, akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat itu bisa didapatkan dengan cara berikut. Yang pertama, pefaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus ABC. Ya, biasanya kita akan selalu mencoba untuk yang poin 1 dulu. Kalau tidak bisa atau tidak terpikir, baru ke poin 2. Kalau masih mampet, nah baru ke poin 3. Ya, poin 3 itu sebenarnya pasti semua persamaan kuadrat bisa dicari akar-akarnya. Kecuali memang persamaannya tidak ada akarnya ya. Nanti kita akan belajar juga persamaan seperti apa yang tidak punya akar atau penyelesaian. Tapi ini menggunakan rumus perhitungan. Dan kalau salah hitung, berbahaya juga. Gitu ya. Nah, sebelum kita belajar tentang penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, ayo kita mau mencoba mengingat beberapa bentuk pemfaktoran berikut. Jadi bentuk yang pertama, kalau kakak punya AX bisa plus minus, ditambah atau dikurang AY, maka kalau ada variabel yang sama atau konstanta yang sama, itu bisa kita keluarkan, gitu ya. Contoh di sini ada variabel A sama bisa dikeluarkan. Oke. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ini ada X kuadrat, ada X, ada 5, ada 20. Sebenarnya sama-sama punya X, maka X bisa dikeluarkan. Dikeluarkan berapa, Kak? X pangkat 2 atau X pangkat 1? X pangkat terendahnya dari 2 ini. Ya, jadi kalau nanti ada 20X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X, maka yang bisa keluar adalah X pangkat terendah atau X pangkat 1. Maka di sini kakak punya X. Kemudian kita lihat konstantanya ya, atau koefisiennya. Kita lihat koefisiennya. Koefisiennya ada 20, ada 5. 20 bisa dibagi 5 ya. Nah, nanti kalau yang tidak bisa dibagi, maka kita keluarkan FPB-nya. Misalkan 20 dan 30, maka kita keluarkan 10 gitu ya, FPB-nya 10. Tapi di sini kita keluarkan FPB-nya 5 sebetulnya. Jadi kita keluarkan 5X. Nah, kemudian di dalamnya gampang nih. Untuk mengisi yang sebelah sini, maka 20X pangkat 2 dibagi 5X ya. Jadi yang ini nanti 20X pangkat 2 dibagi 5X.
Kenapa dibagi 5x, Kak? Karena 5x-nya itu dikeluarin ke depan, gitu ya. Jadi kita mau cari tahu ini berapa sih, gitu ya. Ditambah, berarti ini 5x dikeluarkan 5x, itu adalah 1. Ya, dapat dari 5x bagi 5x. Maka kita punya hasilnya 5x itu adalah 4x tambah 1. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Bentuk yang kedua, itu kita punya kuadrat dikurang kuadrat. Ya, jadi kalau kita ketemu cuma dua suku, ini dua suku juga, ini dua suku juga, bedanya ini positif, ya, terus negatif juga bisa, tapi kalau yang bentuk kedua ini, yang menjadikan ciri khasnya adalah kedua sukunya itu adalah bentuk kuadrat atau bisa diakarkan, 16 bisa diakarkan ya, x kuadrat bisa diakarkan, gitu ya, x pangkat 4 gitu, x pangkat 8, tapi di sini kita x kuadrat. Kuadrat dan kuadrat. Maka kita akan memakai seperti ini nih ya. Jadi kalau ketemu seperti ini langsung buat dua kurung. 1 plus 1 minus ya. Ini dipikirkan nih berapa kuadrat sih? Oh, ini 4x dikuadratkan. Ini adalah 5 dikuadratkan. Benar ya? Tinggal diisi deh. 4x tambah 5. 4x kurang 5. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Nah, bentuk yang berikutnya adalah bentuk yang seperti ini. Ciri-cirinya adalah 3 suku. Jadi bentuk yang nomor 3 dan nomor 4 itu sama bentuknya 3 suku. Yang membedakan adalah kalau yang bentuk nomor 3, yang ini bentuknya kuadrat dan ini bentuknya kuadrat itu pasti positif nih. Ya. Tinggal yang tengahnya nih. Nah, tengahnya bisa plus bisa minus. Nah, cuma bentuk yang lebih menentukan lagi, yang tengah ini itu adalah 2 dikali depan dikali belakang ya. Tapi depan dan belakangnya ini harus kita bikin seperti ini dulu. Oh, ini B dikuadratkan. Oh, ini 4 dikuadratkan. Jadi kita hanya ambil ininya aja nih. Ini 2B, ini 4. Nah, ini sama ya. Ternyata sama nih. 2 dikali B dikali 4 adalah 8B. Sehingga langsung, nah ini tinggal kita lihat sininya ini. Kalau plus berarti B ditambah 4 dikuadratkan. Kalau minus berarti B dikurang 4 dikuadratkan. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, nah ini bentuknya 3 juga. Cuma yang tengah ini kan A ya. Nah, ini kan A kuadrat. Ini nggak tahu nih 10 itu berapa kuadrat nih. Nah, pasti bukan bentuk yang ini ya, nggak bisa nih. Maka kalau ketemu soal seperti ini, kita akan menggunakan cara seperti ini ya. Kita akan punya A, ya, kita akan punya A. Kemudian kita akan memikirkan suatu bilangan, dua buah bilangan, yang kalau dikalikan hasilnya adalah minus 10. Yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah berapa tuh? Minus 3. Ya, jadi yang kita lihat ininya nih, minus 3 kalau dijumlah, kalau dikalikan minus 10. Cara carinya gimana nih, Kak? Memang ini agak sedikit menebak-nebak, tapi ada sedikit caranya. Caranya adalah seperti ini. Kita coba bikin faktor dari 10. 1, 10, ya. Kemudian kita punya 2, 5, 5 dan 2 ya. Mana nih yang memungkinkan untuk menghasilkan angka 3? 1 dan 10 tidak mungkin menghasilkan angka 3. 10 tambah 1, 11. 10 kurang 1 hasilnya adalah berapa tuh? 9. 2 dan 5 bisa nggak ya menghasilkan angka 3? 2 tambah 5, 7. 5 kurang 2, 3. Bisa ternyata ya, bisa menghasilkan angka 3. Yaitu 5, 2, 5, 2. Angka yang sama. Sekarang tinggal kita pikirkan positif dan negatifnya. Kita lihat yang min 3 aja. Ya. Min 3 itu berarti didapat kalau seperti ini tidak mungkin 5 ditambah minus 2. Ya, itu hasilnya positif 3. Maka yang tepat adalah negatif 5 ditambah 2. Hasilnya negatif 3. Ini juga ngikutin. Terus kita cek. Min kali plus min. Oh, benar. Berarti kita ketemu angkanya. Minus 5 tambah 2. Oke, nah itu sekilas tentang pemfaktorannya.
Sekarang kita coba bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat ya. Kita akan mencari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Nah, bedanya kalau yang tadi tidak ada sama dengannya ya. Sama dengan di sini tuh kosong karena kita mau mencari hasil pemfaktorannya. Kalau di sini biasanya sama dengan 0 atau sama dengan angka dan sebagainya. Tinggal kita lihat nih bentuk yang mana gitu ya. Apakah bentuk nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4 gitu ya. Kalau kita lihat yang nomor 1, ini sebetulnya ya, ini adalah bentuk nomor 1. Kenapa? Karena yang ininya 6 tapi X-nya bukan kuadrat nih. Ya, nggak boleh nih. Maka kita akan melihat X-nya. Yang terkecil adalah X. 4 dan 36. Oh, 36 bisa dibagi 4. Bagus ini. 4X ya. Ini hasilnya adalah X dikurang 9 sama dengan 0. Beda ya. Ini 9 dapat dari mana, Kak? 36X dibagi 4X ya. Nah, nanti kita akan melihat di sini. Ini ada suatu bentuk perkalian. Maka penyelesaian dari si persamaan kuadrat ini kita akan ambil, ini ada 2 kurung, kurung kiri dan kurung kanan. Kurung kirinya dulu, 4X sama dengan 0 atau X dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini berarti X sama dengan 0 atau bisa dilambangkan seperti ini, X sama dengan 9. Nah, apa sih arti dari akar persamaan kuadrat ini? Jadi kalau 0 ini kita substitusikan ke X ini, maka persamaannya akan menjadi benar. Ya. Misalkan ini 9 kita masukkan ke sini, persamaannya akan menjadi benar, yaitu sama dengan 0. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu bisa ditulis seperti ini. 0,9. Karena ada 2 buah penyelesaian yang mungkin. Ya, gampang. Nah, kalau seperti ini gimana, Kak? Soal nomor 2. Wah, kalau seperti ini ya sudah. Kita buka dulu aljabarnya, baru kita bisa selesaikan. Maka 2 dikalikan ke dalam, 2P, ini dikalikan ke sini, minus 2, sama dengan P kuadrat ditambah P dikurang 2. Kita kumpulkan semua ke sebelah kiri. Ya. Maka di sini kakak punya minus P kuadrat, karena dia pindah ke sini, ditambah 2P, dikurang ini pindah ke sebelah kiri, nyebrang, P, min 2 ditambah 2 sama dengan 0 ya. Ini pindah ke sebelah sini jadi positif. Maka ini habis. Maka di sini kakak punya minus P ditambah P, minus P kuadrat sama dengan 0. Nah, ini ternyata bisa difaktorkan menjadi, nah ini boleh dikali minus nih. Boleh banget ya. Sehingga menjadi P kuadrat dikurang P sama dengan 0. Berarti kita bisa faktorkan ini sama-sama P. Oh, bisa keluarkan P nih. P dikurang 1 sama dengan 0. Maka P sama dengan 0 atau P sama dengan, atau P min 1 sama dengan 0 sehingga P-nya sama dengan 1. Nah, yang perlu hati-hati adalah kita tidak boleh membagi dengan variabel. Ya. Jadi ini sebenarnya dua-duanya bisa kakak bagi dengan P ya. Benar gak? Supaya menghasilkan P dikurang 1 sama dengan 0. Tetapi kalau kita bagi dengan P, ini nggak boleh ya. Kita menghilangkan salah satu jawaban, yaitu ini. Ya, jadi dalam persamaan kuadrat kita tidak boleh membagi dengan variabelnya. Tapi membagi dengan angka untuk menyederhanakan dulu boleh. Misalnya ini mau kita bagi 4 dulu boleh. Ya. Jadi dibagi 4 dulu menjadi X kuadrat dikurang 9X sama dengan 0, boleh nih. Nanti difaktorkan X min 9 sama dengan 0, kan X-nya tetap sama, X sama dengan 0, ya, yang ini kan kurungnya gini, atau X sama dengan 9, ya, tetap sama. Ya, jadi ini untuk yang nomor 2, himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Nah, untuk yang nomor 3, kita coba. Nah, di sini bentuknya ada 2, dan ini kuadrat-kuadrat, tapi berbeda sisi, maka ini boleh banget kita pindahkan dulu. Sama dengan 0 ya. Ini adalah 3X dikuadratkan dikurang 5 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, beda ya, kalau persamaan nih ada sama dengan 0 nih. Kalau pemfaktoran yang biasa nggak ada gitu ya, hanya membentuk sehingga menjadi faktor paling sederhana.
Maka di sini kita punya langsung punya plus, punya minus sama dengan 0 ya. Ini 3x plus 5, 3x minus 5. Maka kita punya 3x tambah 5 sama dengan 0 atau 3x dikurang 5 sama dengan 0. Ya, ini atau ini dapat dari mana sih Kak? Sebenarnya kenapa bisa seperti ini? Jadi, untuk menghasilkan persamaan ini sama dengan 0, boleh dong ininya 0 dikali sesuatu, misalkan A. Benar ya? Sama dengan 0. Tapi boleh juga yang sebelah kanannya yang 0, sehingga seperti ini bentuknya. Ya. Maka di sini kita punya 3x sama dengan minus 5. X-nya adalah minus 5 per 3. Di sini kakak punya 3x sama dengan 5. X-nya adalah 5 per 3. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 5 per 3, 5 per 3. Ya, gampang. Kita coba untuk nomor 4, bentuknya masih mirip ya. Ini adalah 4 dikuadratkan. Sehingga kita boleh bentuk seperti ini nih ya. Ditambah, dikurang, sama dengan 0. Memakai rumus tadi yang nomor 2. Ya. Maka ini Y tambah 1 ditambah 4, Y tambah 1 dikurang 4. Dapat dari mana Kak? Ini kan sudah bentuk kuadrat ya. Kuadrat ininya ditambah ini dikurang ini. Oke ya. Sehingga di sini kakak punya berarti ini kalau dijumlahkan 5. Kalau dijumlahkan berarti min 3. Y tambah 5 sama dengan, atau begini dulu, Y tambah 5 dikalikan Y kurang 3 sama dengan 0. Berarti boleh Y tambah 5-nya sama dengan 0 atau Y kurang 3-nya sama dengan 0. Maka punya Y-nya minus 5. Di sini kita punya Y-nya plus 3. Itu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 5,3. Nah, di sini agak unik karena bentuknya bukan bentuk kuadrat ya. Tapi mungkin bisa jadi kuadrat gitu ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, di sini nggak ada X-nya, kita faktorkan dulu aja, atau secara istilahnya kita bagi dengan 2 dulu. Boleh nih. Sehingga menjadi X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Ternyata ini adalah bentuk kuadrat ya. Kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, sini sehingga kita punya bentuk seperti ini ya. Tambah, kurang, sama dengan 0. X tambah 5, X kurang 5 sama dengan 0. Sehingga kita punya X tambah 5 sama dengan 0. Atau X kurang 5 sama dengan 0. Sehingga kita punya nih X sama dengan min 5 dan X-nya sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya minus 5,5. Sekarang kita ketemu bentuk yang ini. Jadi sekarang punya 3 suku. Kita kumpulkan dulu di sebelah kiri. Nah, kemudian kita cek ya. Supaya kita tahu pakai bentuk yang ketiga atau yang keempat. Yang 3 ini, yang plus minus kuadrat, atau bentuk yang ini gitu ya. Pakai mencari faktor dari si 10-nya ini gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Ini kita bikin 3x dikuadratkan. Ini kita bikin 5 dikuadratkan. Bisa nih. Nah, ini mulai curiga nih. Kemudian kita coba 2 dikali 3x dikali 5. Hasilnya berapa ya? 2 kali 3, 6. 6 dikali 5, 30. Oh, pas banget nih. Ya. Jadi 30x. Oh, berarti ini bentuk kuadrat sama dengan 0. Ya. Tinggal kita lihat, oh ini 3x, ini 5, tinggal kita lihat ininya, oh minus. Ya. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, artinya kan dia cuma 1 nih. Gitu ya, maka x-nya itu adalah 5 per 3. Ya. Jadi memang penyelesaian cuma 1 yang memenuhi. Ya. Jadi kita punya HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 3. Kalau seperti ini memang nanti akan cuma 1 nih. Walaupun yang namanya persamaan kuadrat harusnya penyelesaian ada 2 pasti. Karena ada x kuadrat ya. Bisa 2. Nanti kita akan belajar. Ada video yang akan membahas kapan dia penyelesaian 1. Kapan penyelesaiannya bisa 2.
Nah, kita coba yang nomor 7 nih. Kita cek dulu. Ini 2x kuadrat gitu ya. Kemudian ini kasih kurungnya di sini. Ini punya 3 dikuadratkan. Kita cek apakah 2 dikali 2x dikali 3 hasilnya sama dengan ini ya. Sama nggak ya? 4x. Oh, sama. Berarti langsung nih. Nah, ini berarti kuadrat sama dengan 0. Berarti ini 2x, di sini 3. Terus kita lihat ini ya. Tambah. Maka kita punya 2x ditambah 3 sama dengan 0. Atau x sama dengan minus 3 per 2. Dapat dari mana? Ini pindah ke sini. Jadi minus 3 terus dibagi 2. Gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 3 per 2. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Kalau dari lihat bentuknya, ini kemungkinan pakai rumus nomor 4 karena 10-nya bukan bilangan kuadrat. 72-nya bukan bilangan kuadrat. Ya, walaupun x-nya kuadrat. Oke, berarti kita akan bentuknya seperti ini. Ya, sama dengan 0. Ini pasti x. Ini pasti x. Sekarang kita akan ngecek berapa dikali berapa hasilnya 10. Berapa ditambah berapa hasilnya minus 11. Maka 10-nya kita bikin poin faktor. 1, 10, 2, 5. 2 dan 5 tidak mungkin bikin angka 11. Ya, 2 tambah 5 hanya 7. 5 kurang 2 hanya 3. Maka 1 dan 10. Nah, ini bisa 10, bisa 1, 10, 1. Ya. Tapi dia maunya minus nih. Minus 11. Kalau kita taruh di sini minus 10 ditambah 1, hasilnya minus 9. Kalau kita taruh di sebelah sini minnya, hasilnya 9. Kalau nggak ada minnya, hasilnya plus 11. Maka kita taruh coba min dua-duanya. Hasilnya min 10 ditambah min 1, min 11. Artinya ada minus, ada minus. Sehingga angkanya adalah min 10 dan min 1. Atau x dikurang 10 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 10. Atau x dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,10. Ya, gampang. Sekarang kita coba yang nomor 9. Ini 72 nih, ya. Bukan bilangan kuadrat, jadi nggak mungkin pakai bentuk yang nomor 3. Kita pakai bentuk yang nomor 4. Maka kita punya x. Kita punya x sama dengan 0. Berapa kali berapa hasilnya 72. Berapa tambah berapa hasilnya minus 21. 72-nya kita bikin dulu poin faktornya. 172. Kadang-kadang kita boleh meloncat agak jauh ya, atau ya kita bikin semua saja. 236. 3 ini 24 ya. Kemudian kita punya 4 berapa nih? 18. 5 nggak ada. 6 itu 12. 8 7 nggak ada ya. 8 itu 9. 9 itu 8 berarti balik lagi. Oke, berarti kita tinggal cek nih. Tapi kan ini banyak yang harus dicek ya. Maka kalau misalkan kita ngecek 1/72 kan hampir tidak mungkin. Jangan langsung ngecek ini ya. Kita boleh ngecek yang lain loh, yang kira-kira lebih mendekati ke hasil ini. Ya. Kemungkinan ini nih. Nah, ada dua pasang yang mungkin menghasilkan angka 21. Karena ini kira-kira segitu gitu ya. Tapi 18 tambah 4 22. 18 kurang 4, 7, 14. Yang ini, kalau dijumlahkan 27, kalau dikurangkan 21. Wah, pas nih. 21. Ya. Maka kita punya 24 dan kita punya 3. Kita punya 24, kita punya 3. Maunya minus 21. Nah, kemungkinan ini yang minusnya. Sehingga di sini kakak punya minus 24 ditambah 3. Atau x dikurang 24 sama dengan 0. Dan x dikurang ditambah 3 sama dengan 0 ya. Atau ini x sama dengan 24, ini x sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Ini negatif 3 ya. Negatif 3,24. Nah, gampang ya untuk pemfaktoran seperti ini ya. Nah, bentuk pemfaktoran ini punya bentuk yang lebih lanjut sebetulnya kalau bentuknya seperti ini. Ya, depannya 2, depannya 3. Jadi depannya ada angkanya.
Kalau kayak gini sudah sangat-sangat tidak mungkin hasilnya adalah bentuk yang nomor 3 tadi ya, rumus yang nomor 3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini kemungkinan akan seperti tadi, cuma ada sedikit modifikasi. Ya, kakak akan kalikan ini dan ini. Itu hasilnya adalah 12 ya. Simpan dulu. Kemudian bentuknya kalau tadi X dan X, maka di sini kurungnya 2X dibagi 2 sama dengan 0. Oke ya. Oke, terus caranya masih sama nih. Jadi 2 dikalikan 6 hasil 12. Maka kita memikirkan berapa kali berapa hasilnya 12. Berapa tambah berapa hasilnya adalah plus 7. Maka ini kita bikin faktornya 1, 12, 3, 4 ya, terus 2, 6 ya, ketinggalan 3, 4. Oke, sudah. Berarti ya mungkin ini ya. Ini tidak mungkin nih ya, karena kalau dijumlah 8 kalau dikurangkan hasilnya 4. Ini kalau dijumlah 7 dikurangkan hasil 1. Nah, ini masih dapat nih angka 7-nya. Sehingga di sini kita punya 3, 4, 3, 4. Dan ini tandanya sudah sesuai ya. 3 tambah 4 plus 7, 3 kali 4 plus 12. Maka tinggal dipindahkan ke sini. Plus 3, plus 4. Nah, nanti 2-nya ini kita gunakan untuk membagi salah satu. Ya, jangan bagi dua-duanya, membagi salah satu. Misalnya membagi yang ini. Ya, ini boleh untuk membagi, tapi bukan ini saja, tapi bersama dengan 4-nya menjadi 2. Sehingga hasilnya itu adalah 2x tambah 3. Di sini x tambah 2 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kakak punya 2x tambah 3 sama dengan 0 dan x tambah 2 sama dengan 0 atau 2x sama dengan min 3. Nah, ini x-nya adalah minus 3 per 2. Ya, ini x adalah minus 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 2, minus 3 per 2. Nah, biasanya ini diurutkan nih ya, dari yang paling kecil. Sekarang kita coba yang terakhir, yang nomor 11. Maka ini kita kalikan. Ya. Dikalikan hasilnya adalah 30. Ya, maka bentuknya karena ini 3. Ya, berarti bentuknya 3x. 3x, ini ke sini ya. Per 3. Sama dengan 0. Ya. Berapa kali berapa hasilnya 30. Berapa tambah berapa hasilnya. Jangan lupa minusnya. Minus 17. Kita buat dia pohon faktor. 1, 30. Ya. 2, 15. Kemudian 3, 10. 4 nggak ada. 5, 6. 6 kembali lagi dengan 5. Ya. Jadi kalau sudah balik lagi ketemu yang sama, udah stop. Nah, di sini yang mungkin mendekati 17 itu sebetulnya hanya yang ini. Ya. Kalau yang ini masih agak jauh nih. Kalau dijumlahkan 13, kalau ini dijumlahkan 11. Ini dikurangkan 7, ini dikurangkan 1. Nah, ini dijumlahkan tuh 17, ya. Berarti ini 15 dan 2. Kalau dijumlahkan. Tapi dia maunya minus nih. Kalau kita kasih 1 saja, jadinya minus 13. Artinya harus dikasih dua-duanya. Maka di sini kakak punya min 15 minus 2. Pindahin ke sini deh. Min 15 minus 2. Nanti 3-nya digunakan untuk membagi salah satu. Kalau kakak bagi yang ini. Kenapa? Karena ada 15. Bisa dibagi 3. Coret. Ya. Ini juga dicoret menjadi 5. Sehingga kakak punya 3x min 5. Dikalikan 3x min 2 sama dengan 0. Maka 3x min 5 sama dengan 0. Atau 3x min 2 sama dengan 0. Untuk yang ini 3x sama dengan 5. Maka x-nya 5 per 3. Untuk yang ini 3x sama dengan 2. Maka x-nya 2 per 3. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 per 3, 5 per 3. Nah, jadi cukup mudah ya. Ada beberapa bentuk. Tapi memang biasanya bentuknya hanya yang ini aja sih. Nggak sampai terlalu ribet untuk persamaan kuadrat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Di-share lewat WhatsApp, dikasih tahu di kelas dan sebagainya supaya teman-teman bisa belajar.
Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.